warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul protokol HTTP dan handshaking client service untuk berkomunikasi via HTTPS. Anggota kelompoknya Putri Nur Insani, Ihsan Amiruddin, Ilham, Edi Setiawan Amiruddin, Wirayam Santosa, Nurul Ikhwan, Irman Taufik Ibrahim, Rika Cahaya Nadia, Muhammad Rizky Nur Ananda, dan Sujudi Isbianto Muhammad Wahyudi Syam. Baik, yang pertama akan menjelaskan materinya yaitu analisisnya kepada saudari. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian handshaking. Di mana handshaking adalah proses negosiasi otomatis yang secara dinamis menentukan parameter dalam pembentukan kanal komunikasi antara dua entitas normal sebelum berkomunikasi melalui kanal dimulai. Ia mengikuti pembentukan fisik saluran preseden normal dan mentransfer informasi. Contohnya yaitu ketika sebuah komputer berkomunikasi dengan perangkat lain seperti modem atau printer yang perlu melakukan handshake untuk membuat sambungan. Proses negosiasi SSL atau handshake melibatkan pertukaran kriptografik cache, sertifikat, dan informasi lain. Random data digunakan untuk membuat enkripsi satu waktu, dan kodenya digunakan untuk mengidentifikasi SSL yang dibuat dari handshake. Terus, handshake memiliki 3 tujuan, yaitu untuk membolehkan klien dan server setuju mengenai algoritma yang mereka gunakan. Yang kedua itu melibatkan kumpulan dari crypto cache untuk digunakan oleh algoritma tersebut. Ketiga itu untuk mengautentikasi klien. Handshaking memungkinkan terjadinya sesi komunikasi data yang berlangsung dari mulai perencanaan komunikasi sampai dengan komunikasi tersebut selesai. Proses ini diawali proses prakomunikasi, yaitu proses pencarian host tujuan atau destination oleh host yang bertindak sebagai pengirim. Proses ini diakhiri dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan pertukaran data atau connection stability, yaitu proses pengiriman informasi berupa request dan tanggapan antara kedua belah pihak. Dua proses awal ini dapat disebut dengan pembentukan koneksi. Artinya, untuk melakukan komunikasi, perangkat yang dituju harus menerima koneksi awalan terlebih dahulu sebelum mengirimkan data atau menerima data. Proses yang dilakukan sebelum pengiriman data terdiri atas pertama itu mengirimkan sinyal sinkronisasi terlebih dahulu ke tujuan. Yang kedua itu penerima akan membalas sinyal sinkronisasi dengan negosiasi connection. Yang ketiga, penerima mengirimkan sinkronisasi ulang. Apa benar pengirim akan mengirimkan data? Yang keempat itu pengirim akan membalas dengan sinyal acknowledge, artinya sudah siap untuk mengirimkan data. Sampai saat ini. Proses telah mencapai suatu connection stabilis. Kemudian yang kelima itu segmen data dikirim. Proses terakhir adalah ketika pengirim kode byte atau PIN
atau close atau kode lainnya bergantung pada aplikasi komunikasi yang digunakan. Ada 4 metode handshaking, yaitu handshaking polling, handshaking interupsi, interrupt request line, vector interupsi, dan vector chaining. Handshaking polling. Secara software prioritas yang default pertama mendapat prioritas tinggi. Bila proses ini mengakses perangkat, salah satu pendekatannya adalah dengan membiarkan proses melakukan semua pekerjaan. Proses berinteraksi dengan controller melalui protokol yang rumit, tetapi dasar handshakingnya cukup sederhana, yaitu pertama, CPU terus-menerus membaca bit status sampai bit tersebut menandakan perangkat siap menerima perintah CPU. Yang kedua, CPU mengaktifkan bit write di register perintah sebagai awal pertanda CPU membiarkan perintah dan menulis sebuah byte di data out. Ketiga itu, CPU mengaktifkan command ready bit, artinya perintah tersedia untuk dijalankan controller. Keempat itu, controller melihat command ready bit di set sehingga bit bekerja di set. Yang kelima itu, controller membaca register perintah dan melihat perintah write, maka data out dibaca dan menyuruh perangkat melakukan apa yang diperintahkan CPU. Keenam itu, controller menghapus command ready bit atau bit error di status dan bit bekerja. Langkah ini disebut dengan polling atau busy waiting. Proses terus-menerus membaca bit status berharap saat bit tersebut menandakan perangkat siap menerima perintahnya. Pada dasarnya, polling dapat dikatakan efisien bila kinerja perangkat dan kontrolernya cepat. Kelemahan dari cara ini adalah bila waktu tunggu lama, maka lebih baik prosesor mengerjakan tugas yang lain. Sedangkan untuk mengetahui apakah perangkatnya sudah siap menerima perintah lagi atau belum digunakan instruksi. Handshaking interupsi. Interupsi terjadi bila suatu perangkat ingin memberitahu prosesor bahwa ia siap menerima perintah, output sudah dihasilkan atau terjadi error. Penanganan interupsi, itu pertama, controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. Kedua itu, sinyal dideteksi oleh prosesor. Ketiga, prosesor akan terlebih dahulu menyiapkan informasi tentang keadaan state-nya atau informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari saudari Andiasiosnia. Sekarang akan dilanjutkan oleh saudari Putri Nursani. Kepada saudari, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari Andi Asia Husnia. Yang ketiga yaitu interrupt request line, di mana interrupt ini merupakan kebanyakan dari CPU yang ada dua interrupt request line. Yang pertama yaitu interrupt non-maskable. Interrupt ini biasanya berasal dari perangkat keras. Yang kedua yaitu interrupt maskable. Ini merupakan interrupt yang dilayani oleh prosesor atau bisa tidak dilayani, karena walaupun dilayani harus dilihat dari keadaan prosesor itu sendiri. Kemudian ada kemungkinan prosesor langsung menangani bila saat itu juga, dan prosesor primitif bila non primitif, maka harus menunggu proses yang sedang dikerjakan selesai. Yang kedua yaitu protokol interrupt chaining, di mana protokol ini sesuai dengan perkembangan zaman, komputer ini mempunyai lebih banyak perangkat daripada elemen alamat di vektor. Hal ini bisa diatasi dengan teknik vektor chaining.
yaitu prioritas interupsi, di mana prioritas interupsi ini mekanisme interupsi juga menerapkan sistem level. Prioritas interupsi sistem ini memungkinkan interupsi berprioritas tinggi menyela eksekusi interupsi berprioritas rendah, di mana sistem ini memungkinkan perangkat masukan dari keluaran yang membutuhkan pelayanan secepatnya dan didahulukan daripada perangkat lainnya yang prioritasnya lebih rendah, dan pengaturan prioritas ini dan penanganan perangkat berdasarkan prioritasnya diatur oleh prosesor dan controller interupsi. Nah, penyebab interupsi itu sendiri yaitu menangani exception. Yang kedua yaitu exception adalah suatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapatkan hasil tertentu, di mana contohnya yaitu pembagian dengan nol, pengaksesan alamat memori yang restricted atau tidak valid. Yang ketiga yaitu mengatur virtual memory padding. Yang keempat menangani perangkat lunak interupsi. Yang kelima menangani alur kontrol kernel. Nah, jika interupsi terjadi maka permintaan untuk transfer data yang lebih besar, maka penggunaan interupsi itu tidak efisien. Untuk mengatasinya digunakanlah DMA. Nah, handshaking DMA. Handshaking DMA adalah controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA knock plate. Device controller mengirimkan sinyal melalui DMA request. Nah, handshaking DMA ini memberikan transfer data tercepat dengan cara mensinkronkan peripheral dan memori utama. Nah, software ini minimal atau tidak ada, tetapi membutuhkan chip controller DMA yang memperumit hardware. Nah, handshaking DMA itu terdapat 3 mode. Yang pertama yaitu 1 byte, di mana contohnya yaitu ambil bus, kirim 1 byte dan kembali ke bus kembali. Kedua yaitu burst, yaitu ambil bus, jika bus ready, kirim 1 byte dan kembalikan ke bus kembali. Yang ketiga yaitu block DMA, ambil bus, jika bus ready, kirim ke block dan kembali ke bus kembali. Tiga langkah dalam transfer DMA. Yang pertama yaitu prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari perangkat operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang terjadi sumber dan tujuan data. Yang kedua yaitu mengendalikan DMA memulai operasi. Yang ketiga mengendalikan DMA menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Sekian dari saya dan materi yang dilanjutkan oleh Muhammad Reski Nur Ananda. Baik, itulah tadi persentase dari saudari Putri Nurhani. Selanjutnya persentasenya yang dilanjutkan oleh Muhammad Reski Nur Ananda. Kepada saudara saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Putri Nur Ihsani, yaitu sejarah dan pengertian HTTP. Protokol HTTP pertama dipergunakan dalam WWW pada tahun 1990. Pada saat tersebut yang dipakai adalah protokol HTTP versi 0.9. Versi 09 ini adalah protokol transfer dokumen secara mentah. Maksudnya adalah data dokumen dikirim sesuai dengan isi dari dokumen tersebut tanpa memandang tipe dari dokumen. Kemudian pada tahun 1996 protokol HTTP diperbaiki menjadi HTTP versi 1.0. Perubahan ini untuk mengakomodasi tipe-tipe dokumen yang hendak dikirim beserta encoding yang dipergunakan dalam pengiriman data dokumen. Sesuai dengan perkembangan infrastruktur internet, maka pada tahun 1999 dikeluarkan HTTP versi 1.1 untuk mengakomodasi proxy, cache dan koneksi yang persisten.
banyak mungkin yang sudah mendengar istilah HTTP bagi mereka yang suka bermain di dunia maya. Untuk itu artikel ini semoga bisa membantu Anda untuk lebih mengetahui apa itu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Menurut isi dari sebuah buku yang berjudul Manajemen Jaringan, protokol transfer utama yang dipergunakan oleh World Wide Web adalah Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol aplikasi berbasis klien server sederhana yang dibangun di atas TCP. Transaksi yang khas dari HTTP adalah klien melakukan koneksi dengan server HTTP dan melakukan permintaan untuk sumber yang diinginkan dan menunggu respon dari server. Setelah menerima permintaan klien dan mengirimkan respon dan menutup koneksi, respon dapat berupa sumber yang diinginkan atau dapat juga hasil dari eksekusi dalam kasus resource yang diinginkan, sebuah sumber yang dapat dieksekusi. Klien mengalamatkan sumber yang dibutuhkan dengan URL, yaitu alamat fisik dari objek yang diambil menggunakan server dan nama dari sumber yang diminta. Pada kasus pemberian GET, respon dari server akan berisi sumber yang diminta klien. Jika server menerima operasi POST, server akan melewatkan data yang ada pada operasi POST ke sumber yang dapat dieksekusi. HTTP atau 1.0 yang didefinisikan di RFC 19445 melengkapinya dengan memperbolehkan pesan yang terkirim dalam format MIME yang mengandung meta informasi tentang data yang ditransfer dan pengubahnya. Sesuai dengan HTTP sendiri tidak cukup untuk menangani proxy bertingkat caching atau tempat penyimpanan. Baiklah, sekian dari materi dari saya dan dilanjutkan oleh saudara Dedi. Baik, selanjutnya materi dari Muhammad Rizky Nanda akan dilanjutkan oleh saudara Dedi Askari Rahmat. Pada Dedi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, HTTP sendiri juga itu digunakan sebagai protokol umum untuk komunikasi di antara berbagai user yang digunakan untuk program yang dijalankan di sisi klien. Web browser ini misalnya konteks HTTP dan proxy dengan sistem internet lain seperti SMTP. File transfer protokol RFC 1995 Gopher, RFC 1436 dan Waze. Dengan demikian HTTP mengizinkan akses pada sumber daya yang tersedia pada aplikasi yang berbeda. Pengertian HTTP adalah suatu protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen halaman dalam World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan dapat diformat dan dikirimkan dari klien ke server atau sebaliknya. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan dapat diformat dengan dikirimkan dari klien ke server atau sebaliknya. HTTP mengatur aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web, server, dan web browser sebagai respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. HTTP merupakan sebuah protokol untuk meminta menjawab antara klien dan server sebuah klien HTTP, browser atau robot, dan lain sebagainya. Biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan ke port tertentu di sebuah server web shooting tertentu. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yuspianto. Terima kasih. Baik, saya sendiri yang menyebutkan materi dari saudara Dedi, saya Yuspianto. Begini, bagaimana cara kerja dari HTTP tersebut? Bila kita mengklik line hypertext atau kita mengetikkan suatu alamat atau URL pada internet browser, maka Anda sedang mentransfer URL ke browser. Dan dari URL ini browser Anda tahu server mana yang akan dihubungi
dan file apa yang diminta, kemudian web browser akan mengirimkan perintah tersebut sehingga akan muncul di desktop Anda berdasarkan yang Anda ketik di URL tersebut. Lanjut. Bagaimana proses transaksi data HTTP? Selama transaksi data di HTTP, para pemohon atau yang dikenal sebagai klien meminta file ke server melalui web browser. Skema normal yaitu 1. Klien terhubung ke host. 2. Server menerima koneksi. 3. Klien permintaan file. 4. Server mengirimkan respon. Kemudian kelemahan HTTP. Saya tidak akan menjelaskan kelebihan HTTP. Ada banyak kelemahannya, yaitu seperti dapat terserang virus. Penyebaran virus melalui media HTTP sangat rentan dan rawan bagi pengguna internet dengan media blog. Jika ini terjadi, maka jaringan yang digunakan akan terjangkit virus. Sesuai dengan tingkat bahayanya virus yang masuk, dapat dipastikan bahwa sebuah alamat atau URL yang menggunakan protokol dengan HTTP cenderung dapat menyebabkan adanya virus atau hal yang dapat berbahaya. Namun tidak perlu khawatir saat search engine Google sudah antivasi hal ini dengan membuat sebuah batasan. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Irsan Amiruddin. Saya persilakan. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang HTTP protokol. Nah, di sini ada pengertian dasar protokol. Ketika membuka sebuah halaman website, sebenarnya ada proses apa saja di balik terbukanya halaman website tersebut. Nah, sini informasi gathering yang biasanya digunakan oleh para penyusup. Nah, informasi gathering ini adalah suatu proses penting di mana yang tidak akan dilewatkan oleh para penyusup. Nah, poin kedua itu HTTP adalah sebuah protokol di mana adanya pertukaran pesan antar klien dan server. Pesan ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu header dan HTTP request adalah apa yang terjadi. Nah, poin ketiga adalah HTTP request adalah apa yang terjadi ketika kita membuka browser dan mengetikkan URL, di mana pengetikan URL itu adalah www.google.com. Nah, maka request HTTP ke www.google.com tersebut ini dimulai koneksi ke www.google.com pada port 80 dimulai sebelum mengirimkan perintah HTTP ke web server. Nah, sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Ilham. Baik, saya persilakan kepada saudara Ilham untuk melanjutkan presentasinya. Ya, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai HTTPS. HTTPS adalah banyak digunakan protokol komunikasi untuk komunikasi yang aman untuk melalui jaringan komputer, terutama penyebaran luas di internet. Secara teknis itu bukan protokol itu sendiri, melainkan merupakan hasil dari hanya layering. Yang kedua, beberapa perbedaan utama HTTP dan HTTPS. Dimulai dengan port default yang 80 untuk HTTP dan 433 untuk HTTPS. HTTPS bekerja dengan transmisi interaksi yang normal. HTTP melalui sistem interaksi sehingga dalam teori interaksi dapat diakses oleh pihak selain klien dan server akhir. Cara kerja HTTPS bukan protokol yang terpisah tetapi mengacu pada kombinasi dari interaksi HTTP normal melalui saket layar, mekanisme SSL atau SCORE atau transport layar security atau TLS. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saudara Dato akan mempresentasikan materinya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato Jadi Setiawan akan menjelaskan materi saya.
Pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan HTTPS. Pertama adalah bagi pelajar lebih mengerti akan bahasa Indonesia yang digunakan oleh id.wikipedia.org. 2. Lebih cepat saat diakses. 3. Info atau materi yang ditanamkan di dalamnya lengkap, menjadi media yang sering digunakan oleh pelajar untuk mendapatkan informasi. 5. Tampilan tidak begitu memusingkan pengunjung. 2. Kekurangan HTTPS. 1. Akses rangkaian menjadi lebih perlahan karena file atau data tidak boleh disimpan di cache atau di server. 2. Server akan menambahkan beban trafik lebih tinggi dan CPU server juga proses tinggi karena menumpuk kepada proses tersebut, proses enkripsi dan dekripsi untuk setiap data keluar masuk. Cara kerja HTTPS. HTTPS adalah penggabungan antara Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dengan SSL atau Text Protocol. Semua komunikasi yang dilakukan melalui HTTPS akan dienkripsi dengan tujuan untuk keamanan saat terjadi transaksi data di internet. Cara kerja HTTPS yaitu saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu data-data yang akan kita kirim dari komputer kita ke server akan dekripsi dulu sebelum dikirim. Nantinya ketika data-data itu sampai di server akan mendekripsi data-data tadi sebelum diproses. Kalau sudah didekripsi dan diproses, server akan mengeluarkan output hasil prosesnya. Outputnya ini akan dienkripsi dulu di server sebelum dikirim ke komputer. Ya, sekian dari saya, Datil Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saudara Edi Setiawan Amiruddin akan mempresentasikan materinya. Silakan. Ya baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Anto. Baiklah, langsung saja yang akan saya bahas di sini yaitu SSL, yaitu Secure Socket Layer. Ya, yang pertama itu SSL adalah protokol keamanan yang didesain untuk dijalankan pada TCP/IP dan dengan mudah dapat digantikan dengan API. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu SSL adalah protokol keamanan yang digunakan pada hampir semua transaksi aman pada internet. Yang ketiga, SSL mengubah sesuatu protokol transport seperti TCP menjadi sebuah saluran komunikasi aman yang cocok untuk transaksi yang sensitif. Dan selanjutnya, protokol SSL mendefinisikan metode yang digunakan untuk membangun sebuah saluran komunikasi yang aman dan tidak tergantung pada algoritma kriptografi mana yang digunakan. Ya, yang selanjutnya, penggunaan SSL sangat luas. Aplikasi yang membutuhkan pengiriman data melalui sebuah jaringan yang tidak aman seperti internet dan intranet perusahaan adalah salah satu bentuk aplikasi yang berpotensi untuk memanfaatkan SSL. Selanjutnya, dengan menggunakan SSL kita dapat memastikan bahwa data kita aman dari pihak-pihak yang tidak berhak mengakses. Yang kedua, didesain untuk dijalankan pada TCP/IP. Atau yang selanjutnya, menyediakan autentikasi atau pada sisi klien dan opsional pada sisi server terhadap pihak-pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya, SSL dapat mengamankan koneksi antara dua titik dan tidak ada pada pihak yang dapat melakukan halangan bersifat destruktif atau mengakses informasi yang bersifat sensitif. Selanjutnya, menyediakan sebuah saluran komunikasi yang aman tanpa perlu adanya pertemuan dua pihak yang berkomunikasi untuk melakukan proses pertukaran prinsip. Selanjutnya, para desainer SSL memutuskan untuk membuat protokol terpisah untuk menangani masalah keamanan. Mereka menambahkan lapisan layer tambahan pada struktur protokol internet. Pada gambar A akan diperlihatkan selanjutnya itu sebelah kiri menunjukkan susunan lapisan protokol dalam komunikasi web dan gambar sebelah kanan menunjukkan penambahan lapisan network untuk protokol keamanan. Nah, berikut gambar yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, dengan bertindak sebagai lapisan baru tidak banyak mengubah lapisan data yang dihubungi. Selanjutnya, interface aplikasi TCP akan melihat SSL sebagai suatu lapisan yang hampir sama dengan TCP. Demikian juga halnya dengan lapisan TCP. Dia akan melihat SSL sebagai suatu aplikasi lain yang menggunakan layanan. Saya hanya membutuhkan sedikit perubahan pada implementasinya yang sudah ada. Tindakan ini memiliki keuntungan yaitu mampu mendukung aplikasi lain selain HTTP. Motivasi utama pada
dan File Transit Protocol atau FTP. Nah, berikut gambar SSL yang dapat menangani keamanan aplikasi lain. Selanjutnya fungsi SSL pada komunikasi aman sama seperti TCP pada komunikasi normal, yaitu menyediakan sebuah infrastruktur komunikasi standar di mana sebuah aplikasi dapat menggunakannya dengan mudah dan hampir tidak dapat terlihat. Nah, baiklah, cukup demikian presentasi yang saya bawakan. Bila itu wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Wahyu Syam. Pada saudara silakan. Baiklah, langsung saja. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP mengatur transportasi dan pembentukan rute data di internet. Protokol lain seperti Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Network Directory Access Protocol atau NDAP, atau Internet Messaging atau SS Protocol IMAP berjalan di atas atau TCP/IP. Seluruh protokol tersebut menggunakan TCP/IP untuk mendukung aplikasi tipikal seperti menampilkan halaman web atau email. Protokol SSL berjalan di atas TCP/IP dan di bawah protokol level atas seperti HTTP atau IMAP. Ia menggunakan TCP/IP atas nama protokol level atas dan dalam prosesnya memungkinkan sebuah SSL enable server untuk mengautentikasi dirinya sendiri kepada SSL enable. Lanjut. 1. Autentikasi server SSL memungkinkan seorang pengguna untuk memastikan identitas server. 2. Autentikasi klien SSL memungkinkan sebuah server untuk memastikan identitas pengguna dengan menggunakan teknik yang sama seperti yang digunakan pada autentikasi server software SSL. Ya, lanjut. 3. Enkripsi koneksi SSL membutuhkan kondisi di mana semua informasi yang dikirimkan antara klien dan server dienkripsikan atau didekripsikan oleh kedua belah pihak. Mekanisme kerja SSL. 1. Error atau error pada SSL disebut juga error. Salah satu komponen terpenting dalam SSL adalah sistem penanganan errornya. 2. Handshake. Komunikasi SSL diadakan pada sebuah SSL session. SSL ini dibangun menggunakan sebuah proses handshake yang mirip dengan TCP three-way handshake. 3. Client handle dan operasi kunci publik. Semua sesi pada SSL dimulai dengan sebuah pesan client handle. Ya, baiklah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Wira Imam Santosa. Kepada Wira, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana pembahasan dari Wahyudi, yaitu mengenai yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penurunan kunci simetri, di mana diketahui bahwa setelah server menerima rahasia premaster klien, server dan klien sama-sama membangkitkan kunci simetri yang sama menggunakan rahasia premaster dan juga membangkitkan bilangan ajak yang telah dipertukarkan sebelumnya menggunakan TLS yang mengekspansi rahasia dan beberapa data menjadi sebuah blok dengan panjang tertentu. Dengan cara ini, yang hanya mengenkripsi rahasia premaster kecil menggunakan kriptografi kunci publik, membatasi kemungkinan mahalnya operasi pada performansi. Kemudian mengenai finish handshake, segera setelah kunci dibangkitkan, klien dan server bertukar pesan-pesan change cheaper spec untuk mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki kunci simetri dan komunikasi. Selanjutnya dapat dilaksanakan menggunakan algoritma simetri yang dipilih dan tahap inisial proses handshake. Dan kemudian selanjutnya pada tahap ini server dapat dan klien menggunakan semua pesan-pesan handshake yang diterima dan dikirim dan membangkitkan sebuah blok data yang digunakan untuk melakukan verifikasi bahwa handshake tidak terganggu. Data ini yang dibangkitkan menggunakan TLS PRF dikirimkan pada pesan handshake terakhir yang disebut dengan finish. Kemudian bagian session, ketika sebuah proses handshake selesai maka klien dan server mulai berkomunikasi dengan menggunakan saluran komunikasi aman yang baru. Setiap pesan di host dienkripsi dan kemudian dikirim. Dan selanjutnya mengakhiri session.
ketika klien atau server selesai berkomunikasi, sebuah alert khusus close not notify dikirimkan untuk memastikan semua komunikasi telah dihentikan dan koneksi dapat ditutup. Dan selanjutnya saya akan materi akan dilanjutkan oleh saudara Nurul Ikhwan. Baik, selanjutnya materinya adalah sertifikasi SSL yang akan dilanjutkan oleh saudara Nurul Ikhwan. Terima kasih. Saya langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sertifikat SSL. Di mana sertifikat SSL memastikan data atau transaksi yang terjadi secara online dienkripsi atau diacak sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain yang tidak tanggung jawab. Kemudian kegunaan sertifikat SSL ini, kegunaan utamanya adalah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data ketika kita melakukan transaksi. Di SSL ini akan dijamin kerahasiaan datanya. Kemudian jenis SSL yang mana yang paling aman? Yang paling aman itu dilihat dari segi tingginya inskripsi yang ia miliki. Semakin tinggi inskripsi yang ia miliki, maka semakin susah pula situs tersebut dapat dibobol. Kemudian ini adalah gambar di mana sebuah situs memiliki sertifikat SSL, di mana bisa kita lihat pada bagian webnya, web browsernya ada simbol atau ikon gambar gembok yang terkunci. Nah, inilah yang bisa kita temukan pada web yang memiliki sertifikasi SSL. Kemudian selanjutnya merupakan contoh atau situs yang tidak menggunakan sertifikat SSL. Dia nampaknya seperti ini, tidak ada sedikit security di dalamnya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Irman Taufik Ibrahim. Baik, saudara Irman, saya persilakan. Baiklah, saya Irman Taufik Ibrahim akan melanjutkan materi tentang Transport Layer Security atau TLS. Di sini adalah sejarah dan perkembangannya. Dikembangkan oleh Netscape, SSL versi 3.0 dirilis pada tahun 1996 yang akhirnya menjadi dasar pengembangan Transport Layer Security. Kemudian selanjutnya pengertian dari TLS itu sendiri di sini merupakan salah satu protokol yang dikembangkan oleh Netscape untuk security di internet, untuk transaksi di internet agar data kita lebih aman gitu. Kemudian yang kedua, security meliputi pertama yaitu pelanggan perlu yakin bahwa server yang dituju adalah milik vendor sebenarnya, bukan penipu. Kemudian yang kedua, pelanggan perlu yakin bahwa isi dari pesan yang dikirimnya tidak dimodifikasi selama transaksi. Kemudian yang terakhir, pelanggan perlu yakin bahwa tidak ada orang yang tidak berkepentingan yang dapat menerima informasi sensitif yang dikirimkannya, misalnya nomor kartu kredit. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan. Saya persilakan untuk yang selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu TSL memiliki sejumlah pengukuran keamanan dilanjutkan oleh saudari Rika Cahya Nadia. Di sini saya akan membahas mengenai TLS memiliki sejumlah pengukuran keamanan. Yang pertama itu perlindungan terhadap downgrade protokol ke versi sebelumnya. Kemudian kedua, penggunaan message diges yang dilengkapi dengan kunci sehingga hanya pemegang kunci yang dapat melihat message authentication kode atau MAC. Kemudian SSL 3.0 yang merupakan pengembangan dari SSL 2.0 dengan menambahkan chips berbasis SH1 dan dukungan terhadap autentifikasi sertifikat. Kemudian keamanan yang lebih baik dengan TLS, itu SSL bukanlah satu-satunya protokol keamanan online tentu saja, dan tidak ada bukti bahwa NSA menargetkan sistem keamanan TLS sebagai penerus SSL. Dari sudut pandang fungsi, SSL dan TLS hampir identik. Kemudian perbedaan antara SSL dan TLS. Perbedaan antara SSL dan TLS sangatlah halus dan sangat teknis, tapi sistem TLS ini lebih baru dan lebih halus
keamanan versi SSL 3.0 sebanding dengan TLS 1.0, tapi TLS 1.1 dan 1.2 mampu memberikan keamanan yang sangat tajam. Meski begitu, dua metode ini sangat mirip dan beberapa program email bahkan menggunakan dua istilah keamanan ini secara bergantian. Baik, sekian persentase dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Lebih dan kurangnya kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.